Hai guys, welcome back to my video. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja. Sebelum video ini dimulai, aku juga bikin cerita misteri lainnya. Kalau kalian belum nonton, linknya bakal aku taruh di description box dan bakal aku taruh di sini. Dan jangan lupa ditonton karena ceritanya juga nggak kalah serem dari cerita yang lain. Hari ini kita bakal ngebahas tentang kasus hilangnya anak perempuan yang bernama Estelle Mouzon. Estelle Mouzon adalah seorang anak perempuan yang tinggal di kota Guermont, Prancis. Pada tanggal 9 Januari 2003, Estelle Mouzon yang pada saat itu berusia 9 tahun hilang pada saat berjalan kaki pulang dari sekolahnya. Dia seharusnya tiba di rumah pada siang hari, namun tidak kunjung pulang dan membuat ibunya sangat khawatir karena Estelle tidak memberikan kabar apapun. Ibunya menelpon seluruh teman Estelle dan menanyakan keberadaannya, namun tidak ada satupun yang mengetahui di mana keberadaan Estelle. Mereka hanya mengetahui bahwa Estelle bergegas pulang setelah sekolah selesai. Pada pukul setengah 8 malam, ibunya pun memutuskan untuk menelpon polisi dan melaporkan anak perempuannya hilang. Pada awalnya, polisi ini mengira bahwa Estelle kabur dari rumah. Namun ibunya menampik itu semua karena Estelle bukanlah anak yang seperti itu. Estelle adalah anak yang sangat baik dan penurut dengan ibunya, dan dia tidak mempunyai alasan apapun untuk kabur dari rumah. Polisi segera melakukan pencarian ke semua tempat dan bertanya kepada semua penduduk. Namun karena pada saat itu musim dingin, para penduduk sedang berada di dalam rumah dan situasi kota itu sangatlah sepi. Namun akhirnya polisi menemukan saksi seorang laki-laki yang terakhir kali melihat Estelle sedang berada di depan toko roti yang jaraknya hanya sekitar 750 meter dari rumah Estelle. Namun setelah itu Estelle tidak pernah terlihat lagi. Polisi pun segera melakukan pencarian besar-besaran. Semua polisi, tentara, pemadam kebakaran, bahkan helikopter pun ikut dikerahkan dalam pencarian Estelle. Mereka menyisiri hutan-hutan, menyisiri seluruh jalan, dan melihat danau-danau yang sudah membeku dan memotong esnya untuk melihat apakah mungkin Estelle terjatuh di sana. Tetapi semua pencarian berakhir sia-sia karena mereka tidak menemukan apapun. Mereka tidak menemukan jaket, baju, sepatu, ataupun tas sekolah Estelle. Polisi memutuskan untuk melakukan pencarian intensif. Mereka memblokir seluruh akses jalan keluar masuk kota Guermont. Mereka juga menyebarkan brosur anak hilang di mana-mana. Bahkan televisi pun menyiarkan kabar hilangnya Estelle pagi, siang, malam. Polisi juga menyisiri perumahan di kota Guermont, memasuki rumah satu persatu dan memeriksa kulkas dan freezer mereka. Juga mereka memeriksa ruang bawah tanah apakah mereka menculik Estelle ataukah ada barang Estelle di sana. Tetapi mereka tidak menemukan apapun juga. 2 minggu sebelum Estelle hilang, seorang anak perempuan yang berusia sama dengan Estelle mengalami penculikan. Namun dia berhasil kabur. Anak perempuan ini pun kemudian berhasil memberikan ciri-ciri si penculik ini yang dipercaya sebagai penculik Estelle. Lalu pada bulan Juli 2003, polisi menangkap Michelle Fourniret. Namun ketika polisi memberikan foto Michelle kepada anak perempuan tersebut mengatakan bahwa bukan Michelle lah yang menculik dia. Michelle pada saat itu juga menjelaskan kepada polisi bahwa dia tidak pernah menculik Estelle sama sekali. Polisi yang pada saat itu melakukan investigasi menemukan bahwa saat Estelle hilang, Michelle Fourniret ini sedang berada di dalam rumahnya dan menelpon anak laki-lakinya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Karena kurangnya bukti-bukti yang konkret atas penculikan Estelle, Michelle pun akhirnya dibebaskan. Dan misteri hilangnya Estelle tetaplah menjadi misteri. Setiap tahun keluarga Estelle selalu membuat acara memorial untuk mengenang Estelle. 16 tahun kemudian, pada tanggal 27 November 2019, Michelle Fourniret yang pada saat itu berusia 77 tahun ditangkap atas tuduhan pedofil, penculikan, dan pembunuhan anak-anak. Pada tanggal 24 Januari 2020, mantan istri Michelle yang bernama Monique Olivier
mengatakan kepada polisi bahwa Michelle lah yang membunuh Estelle Mouzon. Michelle pada akhirnya mengakui semua perbuatannya pada tanggal 6 Maret 2020. Michelle mengakui bahwa dia melakukan banyak penculikan anak-anak, lalu dia memperkosa dan membunuh mereka. Dia ingin berkooperasi dan membantu polisi untuk menemukan jasad Estelle, tetapi karena usianya yang sudah sangat tua, Michelle tidak dapat mengingat apa yang dia lakukan dan di mana dia mengubur jasad Estelle. Yang lebih tragisnya lagi, bahkan mantan istri Michel Fourniret, Monique Olivier, juga ikut berpartisipasi dalam penculikan anak-anak tersebut. Dia berperan sebagai seorang wanita hamil yang membutuhkan pertolongan, lalu menjebak anak-anak tersebut. Monique Olivier juga mengakui bahwa pada saat itu di tanggal 9 Januari 2003, dialah yang menelpon anak Michelle untuk mengelabui polisi pada saat itu. Namun dia juga bersaksi bahwa dia tidak ikut campur tangan dalam pembunuhan anak-anak. Michel Fourniret akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan Monique Olivier dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kasus-kasus pedofil seperti ini booming banget di Prancis pada tahun sekitar 2000-an gitu, karena banyak banget penculikan anak-anak dan anak-anak hilang dan mereka itu tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Oke guys, jadi ceritanya sampai di sini dulu. Thank you guys for watching this video and see you on my next random video. Bye guys!